naik gunung tuh jangan asal. Naik gunung tuh jangan asal. Jangan asal naik. Oh, enak, pemandangan bagus. Nah, jangan, tapi kita harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Pak Hendrik. Nah, teman-teman, di kali ini kita ngobrol santai saja ya, ngobrol santai sekaligus ini nih apa? Saya mau nanya nih ke Bang Hendrik, dan ada yang nanya juga ke kita, katanya, Hendrik, ada yang nanya Hendrik. Oh ya, sebelum kita membahas lebih jelas, lebih lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channelnya, di share, oke, di share ke teman, share. Pencet dulu, Pencet tombolnya, tombol subscribe. Loncengnya diaktifin, oke teman-teman. Nanti kemarin ada yang nanya, katanya bagaimana ketika kita naik gunung, kan pasti adalah masalah atau problemnya. Nah, ketika kita naik gunung tersesat, nah itu gimana cara ngatasinya? Gitu. Oke, jadi emang banyak ya sekarang itu para pendaki itu sekarang lagi booming gitu ya. Banyak banget dari yang biasa naik gunung sampai yang baru ikut-ikutan ikut naik gunung juga gitu. Nah, jadi caranya supaya kita yang pertama biar kita nggak tersesat, biasanya di gunung itu kan udah ada tandanya ada tanda-tandanya jadi mana yang nggak dilalui, mana yang boleh dilalui. Nah, itu yang penting pertama itu saat kita mau naik gunung, pelajari dulu gunung mana nih, medannya kayak gimana, kita pelajarin dulu. Jadi kita ketika mau misalkan nih Gunung Ciremai, Gunung Pandayan, jadi kita harus tahu dulu ya bagaimana nih basic gunungnya, harus jalan itu gimana. Nah, itu sama itu dulu. Terus yang kedua kita cari petanya. Peta dari gunung itu ya, bisa carilah banyak di Google. Atau kita biasanya kan kalau mau naik gunung suka ada ya pos, suka mau menyediakan. Posnya kadang suka menyediakan, minta aja ke posnya, Pak ada nggak ininya, Pak rute perjalanannya kemana. Nah, biasanya di situ ada rute. Nah, pelajari dulu sebelum berangkat ya. Terus tips yang kedua, selalu rombongan. Tersesat, kalau misalnya tersesat rombongan barengan gitu, masih ada temen buat ngobrol, kita nggak bakalan langsung down gitu. Kalau sendirian gue bang? Kalau sendirian mau, itu kan kita harus bisa survival cara ini. Pokoknya yang pertama biar nggak tersesat dulu yaitu harus selalu berkelompok. Ya naik itu jangan sok-sokan. Oh saya tahu nih. Terus temen yang nggak tahu, yang baru naik ditinggal. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Dia harus saling bersama ya. Harus saling nunggu lah bareng gitu. Naiknya bareng, pulangnya turunnya juga bareng gitu. Nah lanjutnya siapkan alat-alat survival. Alat-alat survival. Misalkan apa bang? Misalkan yang pertama nih pisau. Yang kedua buat apa tuh? Pisau ya gunanya untuk motong-motong kayu buat kita bikin api unggun. Supaya ada tanda ya. Karena kan bikin tanda-tanda di pohon-pohon guratan. Supaya ada. Terus buat berburu kalau kita itu kan tersesat lama ya. Kita harus cari makanan, sumber makanan kan. Iya benar. Sumber makanan tuh dari tanah, kita cari dari bawah gitu. Itu cacing, itu apa yang penting bisa dimakan. Ya di gunung namanya di gunung namanya, daripada kita meninggal kan. Tapi walaupun itu cacing kan bisa dimakan. Juga itu sumber protein. Abang pernah cacing makan? Ya pernah makan. Lanjut. Terus apa lagi tuh? Terus ya jangan selalu berdoa lah, jangan sampai kita naik gunung itu asal. Karena kan yang saya tahu kan bang, ketika misalkan tersesat nih, kebanyakan orang kan suka panik ya, panik. Dan yang kesalahan fatal itu yang saya ketahui biasanya mencari jalan lain teman. Nah itu yang paling fatal. Jadi usahakan namanya jangan sampai kita mencari jalan lain ya. Jadi itu makin fatal bang ya. Makin fatal, jalannya sesuai rute. Itu jangan sok-sokan sok tahu gitu. Janganlah. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita udah tersesat nih? Ya, tips yang pertama itu kalian harus bawa buku catatan. Buku bang. Buat apa tuh? Buat buku? Ini tips-tips saya itu dicatat sekarang. Buku ini harus dibawa saat pendakian. Jadi kalau misalnya tersesat, tinggal buka buku. Kata misalnya Bang Hendrik, apa nih
yang harus dilakukan saat tersesat kan kelihatan di buku. Nah, buku ini juga harus dicatat ya, minimal foto-foto tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan. Oh ya, apa aja gitu ya. Apa aja, cari di Google tuh. Kayak apa aja tuh yang bisa dimakan di hutan-hutan apa aja. Nah, itu ditempel di buku ini, buku catatan. Tahu. Namanya ini jurnal pendakian. Oh, ada bahasanya jurnal pendakian. Kita harus bikin jurnal dulu, kita mau mendakinya kapan, terus di gunung ini misalkan gunung-gunung masing-masing gunung itu beda ya, beda-beda. Kadang ada tumbuhan yang tumbuhnya di sini, ada yang di sini enggak gitu. Nah, itu harus bikin jurnalnya. Dan jangan salah juga ya, maksudnya kan di gunung kan banyak yang beracun itu ya. Iya, jangan sampai salah makan. Salah makan itu harus dipelajari dulu tuh. Oke. Jadi naik gunung tuh jangan asal naik, enak, pemandangan bagus. Nah, jangan, tapi kita harus memikirkan kendala-kendala yang akan datang, terutama sesat. Terus lagi Bang? Nah, tipsnya yang satu itu ya, bawa buku catatan. Sesat banget. Yang kedua, saat kita tersesat, balik ke arah belakang ya, sebelum kita merasa tersesat. Berarti baik lagi ya. Nah, misalnya kita jalan nih, kita tersesat nih. Oh, saya salah jalan nih, saya tersesat. Nah, usahakan balik lagi ke titik di mana kalian merasa di situ ada jalan yang benar. Oh, jadi jangan sampai karena tadi saya ambil arah jalan yang lain dia. Iya, jangan terus udah kesesat terus aja itu ya, makin tersesat gitu. Fatal ya. Fatal. Terus apabila nggak bisa, diam di situ. Stay, stop, diam situ, lalu bikin bivak. Bikin bivak, terus bikin api unggun. Api unggun, nah itu buat tanda SOS. Tanda dari tim pencari. Kenapa saya suruh diam, jangan gerak kemana-kemana, jangan pergi kemana-mana, ya, supaya biasa ya naik gunung itu kalau yang resmi nih, kalau yang resmi biasanya di pos jaga base camp. Ya, di base camp bawah itu sebelum pendakian biasanya kan ada data tuh. Di data siapa yang berangkat, kapan berangkatnya, pulangnya kapan. Nah, saat misalkan di situ ada datanya, ini anak belum pulang nih, harusnya pulangnya hari ini. Udah di data ya, udah ada lah. Harusnya pulangnya hari ini, tapi sampai sekarang belum pulang-pulang. Nah, tim pencari akan datang. Jadi kita mending stay di situ. Ya, jadi stay di situ supaya tim pencari itu gampang mudah. Jadi nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Tuh, ya. Jadi stay sama di situ, bikin bivak, bikin api unggun, langsung cari bahan untuk makan. Makan. Utamanya ini air. Air kita bisa bertahan tanpa minum itu 3 hari. Nah, 3 hari ini nggak tahu sekaratnya kapan. Nah, itu benar. Jadi usahakan cepet-cepet kita harus cari air. Jadi cari kayak hulu air dia. Ya. Mata air. Sumber-sumber air lah, bisa dari tanaman, bisa dari danau, bisa dari sungainya. Berarti kalau tanaman kita embun ya? Embun, terus dari batang-batang pohon, ya, batang kadang akar itu ada airnya biasanya gitu. Tapi nanti kita bikin lagi video tentang mencari air, sumber air di gunung. Tuh, nanti terus gimana lagi Bang? Caranya setelah penting air dulu. Terus tipnya apa lagi udah? Nah, tunggu selama 1 minggu di situ. Minggu. 1 minggu. Kalau misalkan nggak ada ini tim SAR apa ya? Gitu. Tim SAR 1 minggu di situ. Kalau tim SAR nggak, biasanya tim SAR itu mencari kita itu sampai 1 minggu. 1 minggu. Tapi kalau misalkan nggak sampai 1 minggu ya, mungkin kalau misalkan cepat tangkap darurat mungkin 2 hari di ini ya. Kalau misalkan kita nggak robos kemana aja lah tuh ya. Makanya kita stay untuk mempermudah. Pokoknya udah diem di situ. Jangan makin jauh. Terus juga ada ini Bang ya, katanya supaya kalau tersesat nih kita kayak beri kode aba-aba tuh boleh Bang, kayak teriak gitu ya, boleh ya? Nah, itu boleh ya, teriak. Jadi kita harus bawa fluid. Fluid biasanya ada fluid yang tergantung harga juga ya fluidnya ya. Ada yang berapa kilo, ada yang 1 kilo, ada yang sampai 15 kilo kedengeran ada. Kalau fluid yang suka pakai main basket tuh bola voli itu enggak, itu paling cuma berapa meter doang. Jadi ada khusus lah ya. Ya, khusus ada. Iya. Kayak gitu. Ya, terus tips selanjutnya saat kita
1 minggu di situ nggak ada, Iya. nggak ada tim pencari. Nah, gimana tuh? Nah, tim pencari, kita tinggalkan jejak, yaitu bawa pita. Pita. Biasanya kan ada yang segulung tuh pita Ya, tuh. iya. Nah, Kita ambil, bawa pita, ditaruh di ditaruh entah di pohon, entah di supaya mana. tanda ya, Nah, tanda. Terus kita tulis, bawa pulpen juga. Iya. Ya, kalau naik gunung itu bawa pulpen, bawa jurnal, bawa pita, Iya. ditulis itu saya pergi ke utara atau saya pergi ke barat. jadi supaya menandakan kita ke barat, utara gitu ya. Oke. Atau enggak kita Apalagi pakai, kalau misalnya lupa, Iya. kita pakai batu. Kita Batu. bikin batu undak-undak gitu. Iya, oh, Panah. iya. Panah. Panah kita bahwasanya kita berangkat ke sana. Anda lah ya, Nah, Anda. kalau kita tulisin misalkan Hendrik, Iya. kita berangkat ke sana gitu. Nah, biar tim mencari, ini ada tanda panah tulisannya Sana. Hendrik ke sana. Nah, memudahkan. Mudahkan ya. Itu kalau kita pun berangkat gitu. Nah, itu aja paling. Oke teman-teman, mungkin itu tipnya bagaimana ketika kita tersesat di hutan atau di pendakian. Jadi yang pertama tuh apa emang? Jangan sampai kita menerobos ke jalan yang salah ya. Salah, jadi kita harus stay aja. Sebisa mungkin kita harus misalkan membuat api unggun lah supaya ada asap ya ke atas. Jadi kita pakai peluit, jadi supaya ada aba-aba lah gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, tentang bagaimana cara mengatasi ketika kita tersesat di hutan. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.